Kenapa begitu? Urusan rezeki siapa yang kasih? Kenapa mintanya sama suami? Mintanya sama Allah, tapi doanya di samping suami. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak lewat suami saya. Samping telinga ngomong kalau lagi tidur juga. Ya Allah, lipstik beak. Itu suami pasti mimpinya nggak bagus. Rumah tangga itu dijalanin, bukan dipikirin. Betul nggak? Jalanin rumah tangga. Ya ada kerikil-kerikil rumah tangga, ya wajar. Kita jalan aja kadang suka ada yang bolong jalanan. Betul? Saat dimana kerikil itu ada, itu pembelajaran bagaimana caranya kerikil itu hilang. Ambil sapu, singkirin. Jangan ditimbun, bakal jadi gede. Orang lewat susah. Yang namanya rumah tangga itu jalanin. Jalanin semata karena apa? Karena Allah, cari ridho, selamat, imannya juga dipakai. Yang namanya manusia itu ditegur lewat perkataan Allah. Takwanya yang diingetin. Kenapa? Karena pernikahan itu wajib dijalani dengan ketakwaan, dengan ibadah kepada Allah. Suami istri kalau jalan ibadah sama-sama di hadapan Allah dengan mencari keridhaan Allah, selamat rumah tangga kita, ibu bapak. Selamat. Ibu bikin kopi, ridho. Ya Allah, saya ingin bikinin kopi buat suami saya. Jangan dicampur sianida. Pahit. Bikin karena ridho, kehidupannya apapun senyum. Tadi saya bilang, jangan takut saat nanti setelah pernikahan, rezeki kalau Allah lagi kurangin, terima aja. Ujiannya tuh di dalam hidup kita. Itu ujian pertama. Kadang ada, pernah dengar nggak orang baru nikah 2 bulan, 3 bulan cerai? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena tidak menerima hasil apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah udah jamin di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, ada jalan keluar. Gak mungkin setiap jalan keluar itu buntu, gak mungkin. Allah menetapkan satu ujian kepada setiap hamba, pasti hamba itu punya kekuatan. Allah nggak jahat kayak kita. Kadang kita nyuruh orang seenak-enaknya, itu orang nggak mampu juga kita harus wajibin. Tapi kalau Allah memerintahkan kita karena tahu Allah ini manusia ini mampu, ini orang tahu cara jalan keluarnya, Allah kasih jalan keluarnya. Wa wajadaka dhalam fahada. Allah kasih petunjuk di dalam kehidupan. Ini ayat buat siapa? Nabi SAW. Saat Nabi berjumpa dengan 2 arah, harus kemana? Ke kanan kah? Lurus kah? Ke kiri kah? Kemana? Tapi Allah kasih petunjuk jalan. Makanya di dalam rumah tangga petunjuk itu wajib kita cari. Bagaimana caranya? Tahajud jangan ditinggalin, sholat duha jangan ditinggalin, sholat taubat, hajat, minta sama Allah. Kenapa? Saat seorang istri sujud, saat seorang suami sujud, ini akan mendapatkan pandangan kasih sayang oleh Allah. Insya keluarganya pasti sakinah, aman, tenang. Yang kedua, mawaddah. Mau apapun kendala di dalam rumah tangga tetap ngegemesin. Tahu ngegemesin? Bercanda tuh di dalam rumah tangga harus. Suami istri jangan tegang-tegang. Cuman nanya, gaji berapa sekarang? Lu berapa? Gue sekian. Banyakan gua. Jangan. Saling. Bercanda bagaimana? Sekiranya yang dilihat istri suka, suami suka. Ada kisah ini, Sayyidina Ali karamallahu wajha, menantu Rasulullah SAW, pernah ada konflik saat Siti Fatimah berbicara
Saat Siti Fatimah berbicara itu, Sayyidina Ali ngerasa tersinggung. Wajahnya berubah. Gak seneng. Tapi gak berani untuk ngucapin Sayyidina Ali. Kenapa? Karena memandang, ya Allah ini anaknya Nabi. Saya marah, saya takut dosa. Enggak dibicarain, tapi masang wajah berubah. Siti Fatimah sadar, salah ucapan saya. Minta maaf. Langsung minta maaf sama suami. Gak dijawab. Keliling sambil nari-nari. Sambil nari-nari. Begitu selesai nari-nari, bikin lucuan, sampai Sayyidina Ali tertawa, senyum, maka disitulah Siti Fatimah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tadi nih saya ngerasa ada salah bicara sama suami saya. Langsung mukanya berubah, Nabi ikut berubah. Belum selesai bicaranya Siti Fatimah, Nabi juga berubah. Kenapa? Hei, engkau tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, engkau akan dilaknat oleh Allah. Ntar dulu, saya sudah berhasil membuatnya dia tersenyum. Apa yang kau lakukan? Saya menari-nari entah berapa puluh kali saya keliling-keliling di depan wajahnya. Sampai keluar senyuman. Apa kata Nabi? Maka saat dia tersenyum, Allah buka pintu surga untukmu, maka Allah kembali ridha kepadamu. Pak, Bapak, esok kalau istri marah-marah, panggil topeng monyet, suruh main, suruh dia joget di depan kita. Jangan malu, Bu. Ibu punya salah, ngomong minta maaf. Nggak tahu salahnya di mana, tetap minta maaf. Bib, kalau yang salah suami, tegur baik-baik. Jangan didiemin sehari, 2 hari, 3 hari. Ini bahaya. Ini kadang di rumah tangga suka begitu tuh. Kadang kalau lagi ribut rumah tangga main diem-dieman. Saya lagi bingung, ada suami istri kalau ribut diem-dieman. Lu tinggal serumah, lu diem-dieman, lu kayak anak kos. Yang namanya masalah di dalam rumah tangga, obrolin. Jangan didiemin. Kenapa? Itu akan menjadi bom waktu. Setan gosok tuh hati kita. Setan masuk ke dalam pikiran nih. Kuping kita dibisikin terus. Jangan dikasih maaf, jangan, gak usah perlu minta maaf, jangan dimaafin. Itu pasti syaitan akan ikut campur. Kenapa? Syaitan gak bakal pernah terima ngelihat rumah tangga utuh karena cari ridha Allah. Syaitan gak bakal diam. Siti Hawa, Nabi Adam, romantisnya setengah mati. Romantisnya setengah mati. Laki-laki digoda karena siapa? Nabi Adam. Kita sampai hidup di dunia, Nabi Adam dirayu sama seorang istri yang bernama Siti Hawa. Coba ambil buahnya, tapi Allah bilang gak apa-apa, kan gak dimakan, dipegang aja. Dapat rayuan, Allah murka. Allah udah bilang jangan makan, jangan gak deketin aja, jangan. Dipetik baru sampai di gigi, Allah murka, diturunin ke dunia. Coba kalau Nabi Adam gak makan, nggak ngedeketin, kita hidup di sorga semuanya ini. Tapi kadang manusia suka nuntut macem-macem sama Allah. Kalau lu mau nuntut, nuntutnya Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi, kita jadi ada di walahar. Aturan kan kita di sorga semuanya ada. Gak capek-capek kerja, capek-capek nulis CV, ngajuin, kadang diterima, kadang kagak. S1 cleaning service. Kadang begitu. Kalau kita hidup di sorga kan nikmat. Tapi inilah bagaimana kita bisa kembali ke dalam surga. Ujian dalam hidup itu yang membuat kita kuat di dalam iman kehadapan Allah. Suami mah perintahnya dikit, cuman ngasih nafkah yang halal, memberikan satu kebaikan, jangan mencontohkan suatu keburukan. Itu tugas suami. Istri pasar, masak, sajiin makanan, betul, ngurusin anak, rapihin rumah, betul, nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Banyak gak kerjaannya? Emang lu tugasnya. Terus fungsinya suami ringanin beban istrinya, itu suami. Hanya begini.
Yang namanya suami kalau lagi istri nyuci, suami yang ngejemur. Emang nggak ada suami yang begitu di sini? Nggak ada. Tukar tambah, Bu. Suami angkatin jemuran, istri yang nyetrika. Nggak ada. Suami yang ke pasar, istri yang masak. Nggak ada. Ya derita lu dah. Ngeringanin beban istri itu salah satu pahala untuk suami. Minimal saat istri lelah, pundak kita berharga, Pak, buat istri. Saat istri mengadu, yang aku capek hari ini, sini saya. Sini. Gak ada yang begitu, gak ada. Berarti di dunia laki gue doang yang begitu tuh. Lah ngapa lu? Lah bini-bini gua. Ini fungsinya mawaddah, saling manja, gemesin. Tuh tingkah laku yang begitu aja ibu pada teriak. Kenapa? Gemes banget begitu. Yang ketiga, warahmah. Hibur kehidupannya dengan kasih sayang. Pegangan tangan, rahmat. Allah turunin kasih sayangnya. Rontok dosa kecilnya. Pandangan-pandangan mata, cintanya makin tumbuh. Tapi Pak, jujur kita jadi suami banyak ngedoain istri. Istri belum tentu doain kita, Pak. Lah emang benar. Pak, boleh dipercaya mau enggak, Bapak ntar tidur pandangan-pandangan mata. Yang namanya suami ngelihat istri, pasti di dalam hatinya, ya Allah, istri saya capek dari pagi sampai gini hari, belum ngurusin saya, belum apa-apa, ya Allah, kesian. Jadiin semuanya capeknya, lelahnya jadi nilai ibadah di hadapanmu, ya Allah. Itu suami doanya. Kalau istri ngelihat kita, Pak, lagi tidur pandang-pandangannya, elah laki gue begini banget, mana mata belok, hidung pesek, hitam, hidup lagi. Tuh istri begitu. Tapi ingat, Pak, semua apa yang dilakukan oleh seorang istri contoh dari suaminya.